hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang soal cerita. Nah, ini sama dengan penyelesaian di dalam soal cerita tentang perkalian. Bedanya ini kita bagikan. Oke, gampang. Yang pertama apa? Masih ingat langkah-langkahnya itu? Kita harus baca soal dengan teliti sampai paham. Jika belum paham, kita ulangi kembali membaca soalnya. Nah, jika kamu sudah paham apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal, kita buat atau kita ubah ke dalam bentuk matematikanya atau kita buat kalimat matematikanya. Kemudian baru kita bisa menyelesaikannya. Oke, langsung masuk ke contoh. Ibu membeli 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap piring? Sekali lagi Miss bacakan. Ibu membeli 72 jeruk, berarti ada dia 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring sama banyak, berarti akan dibagi-bagikan dia ke 6 piring. Oke, sama banyak. Jadi piring yang 1 sampai piring yang ke-6 itu memiliki jeruk yang sama banyak jumlahnya. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa banyak jeruk di setiap piring? Oke, berarti ini adalah pembagian. Langsung kita perhatikan untuk bentuk kalimat matematikanya 72 dibagi 6. Nah, langsung kita masuk ke cara pengerjaannya. Boleh kita gunakan dengan cara pengurangan berulang kali, bisa juga kamu lakukan dengan cara bersusun. Nah, lebih gampang sih kalau kita gunakan langsung dengan cara bersusun ya. Perhatikan dengan cara bersusun. 72 di dalam atau di luar? Oke, di dalam 72. Lalu 6-nya di luar. 72 dibagi 6. Ingat, kita mulai pembagian dari yang paling kiri. Paling kiri yang di dalam ini adalah angka 7 atau 70-an. Oke, 7 dibagi 6 atau 6 dikali berapakah yang hasilnya sama dengan 7 atau yang mendekati 7? 6 dikali 1. Kalau 6 dikali 2 Miss kan 12. Nggak bisa, lebih dia. Oke, 1 dikali 6, 6. Oke, kita kurangkan. 7 dikurang 6 adalah 1. Oke, si 2-nya. Oke, perhatikan lagi. 12. Dia bersisa 12. 12 dibagi 6 atau 6 dikali berapakah hasilnya 12? 6 dikali 2. 2 dikali 6, 12. Oke, kita kurangkan. 12 dikurang 12, 0 atau habis, tidak bersisa. Jadi setiap piring mempunyai atau memiliki 12 jeruk. Oke, 12. Jadi setiap piring, yang 6 piring tadi, masing-masing piring itu terisi dengan 12 jeruk. Oke, sampai sini paham anak Miss ya? Dalam pembagian jika soalnya itu adalah soal bercerita. Oke, sampai sini paham? Ingat perkaliannya. Nah, di materi yang terakhir di subtema 4 kali ini, bagaimana jika pembagian bilangan itu 3 angka? Nah, tadi masih 2 angka. Bagaimana jika kita temukan dia 3 angka? Gampang ya. Sama dengan pengerjaan di 2 angka sebelum-sebelumnya. Perhatikan contoh. 660 dibagi 4. Ini sudah 3 angka. 3 angka. Oke, perhatikan. Pengerjaannya sama. Yang di dalam 660 dibagi dengan 4. Oke. Tetap kita lakukan dari langkah pertama itu adalah yang paling kiri. 0 satuan, 60-an, 6 ratusan. Berarti dari ratusan ini pertama kita lakukan pembagiannya. Berarti 6 ratusan dibagi 4. 6 dibagi 4. Atau 4 dikali berapakah hasilnya yang sama dengan 6 atau yang mendekati 6? 4 dikali 1. 4 dikali 1. 1 dikali 4.
4 kita tulis di bawah ratusan, karena tadi kita pembagiannya dari yang ratusan, maka penempatannya itu juga di ratusan ya. 6 dikurang 4 2 ratusan, lalu ini ada 6 turun juga nolnya ya, 260. Ingat sekarang yang kita untuk pembagiannya adalah yang 2 ini. Oke, 26 dibagi 4 atau 4 dikali berapakah hasilnya? Mendekati 26. Dikalikan dengan 6. 6 dikali 4 24. Oke, kita kurangkan. Oke, 2 dikurang 2 0, tidak usah kita tulis. 6 dikurang 4 itu 2. Oke, ini si 0 sebagai satuan turun. Lalu tinggal dia sisanya adalah 20. Oke, 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 atau 4 dikali berapakah hasilnya? Sama dengan 20. 4 dikali 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangkan. 20 dikurang 20 0 atau tidak bersisa. Jadi hasil pembagian bilangan 3 angka 660 dibagi 4 adalah 165. Oke anak Ami, sampai sini paham? Jika belum paham boleh kamu putar kembali video dari Miss sampai kamu benar-benar paham. Oke, tetap jaga kesehatan. Untuk ini kamu tuliskan dengan rapi di buku catatan matematika kamu. Oke, shalom.